Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Dalam video saya ini akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikade Eka Budi Darmayanti, NIM 2011-03-1004, kelas 2A. Pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat ditulis tanpa komponen desimal atau pecahan. Lanjut. Adapun masalah bilangan bulat, suatu permasalahan seperti seseorang berdiri di satu titik dalam garis lurus yang bilangan bulat yang ia namakan titik nol. Jika ia masuk ke 3 langkah ke depan, ia akan berdiri pada garis bilangan di angka plus 3. Selanjutnya, jika ia mundur 1 langkah ke belakang, ia berdiri pada angka plus 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Berdiri di angka berapa ia sekarang? Ia tentunya berada di bilangan min 1. Di angka berapa pulakah ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Ia mundur lagi 1 langkah, maka ia berada pada bilangan min 2. Bilangan bulat negatif semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Bilangan bulat positif semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Selanjutnya, alat peraga yang digunakan yaitu garis bilangan. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Bilangan 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Bilangan negatif berada di sebelah kiri, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Dan 0 berada di tengah-tengah antara bilangan negatif dan bilangan positif. Penggunaan garis bilangan yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung bilangan bulat baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan ditandai dengan plus atau tambah. Yang kedua, pengurangan ditandai dengan min atau minus. Yang ketiga, perkalian ditandai dengan X atau kali. Yang keempat, pembagian ditandai dengan titik 2. Selanjutnya, 1. Penjumlahan bilangan bulat. Secara umum, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Rumus penjumlahan: positif tambah positif sama dengan positif. Negatif tambah negatif sama dengan negatif. Negatif tambah positif sama dengan bertambah ke kanan. Positif tambah negatif sama dengan bertambah ke kiri. Selanjutnya, 2. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan merupakan salah satu dari 4 operasi dasar aritmatika dan pada prinsipnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Rumus pengurangan: positif kurang positif sama dengan bertambah ke kanan. Negatif kurang negatif sama dengan bertambah ke kiri. Positif kurang negatif sama dengan bertambah ke kiri. Negatif kurang positif sama dengan bertambah ke kanan. Selanjutnya, 3. Perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Sistem perkalian bilangan bulat: positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Selanjutnya, 4. Pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Sederhananya, pembagian merupakan pengurangan berulang. Sistem pembagian bilangan bulat: positif bagi positif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif,
positif bagi negatif sama dengan negatif, negatif bagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya, contoh soal. Dharma menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Dharma naik 4 lantai, berada di lantai berapakah Dharma sekarang? Lantai awal berada di lantai 1. Lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1, maka memperoleh -1. Dari gambar, kita tahu bahwa lahan parkir sama dengan -1. Posisi Dharma sama dengan lahan parkir tambah 4 lantai, sama dengan -1 tambah 4, sama dengan 3. Jadi Dharma berada pada lantai 3. Mengurangkan bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh soal, 4 dikurang -3 sama dengan titik-titik. Untuk mendapatkan hasil tersebut menggunakan garis bilangan. Jika negatif dikurang positif bertambah ke kiri. Sebaliknya, jika positif dikurang negatif bertambah ke kanan. Bisa dilihat pada gambar 4 karena positif dikurang negatif, maka loncatannya ke kanan. Loncatannya 3 kali hingga menuju 7. Jadi dapat disimpulkan 4 dikurang -3 sama dengan 7. Dikarenakan dari bilangan 4 kurang -3. Dengan bertambah ke kanan 3 loncatan sehingga hasilnya 7. Selanjutnya, mengalihkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Contoh soal, 3 dikali -2 sama dengan titik-titik. Mengalihkan adalah penjumlahan yang berulang, maka dalam matematika 3 dikali -2 sama dengan -2 ditambah -2 ditambah -2 hingga 3 kali sama dengan -6. Sistem pengalihan bilangan bulat itu positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif pula. Untuk mendapatkan hasil 3 dikali -2 menggunakan garis bilangan. Bisa dilihat pada gambar, mulai dari titik 0. Karena soal tersebut 3 dikali -2, maka 3 kali loncatan. Setiap loncatan -2 ditambah -2 ditambah -2 hingga hasilnya itu menuju pada titik 1, 2, 3, -6. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 dikali -2 sama dengan -6. Karena mulai titik awal bilangan 0. Tiap loncatan bertambah -2 sampai dengan 3 loncatan. Jika -2 ditambah -2 ditambah -2 dijumlahkan, maka hasilnya -6. Selanjutnya, bagikan bilangan bulat negatif dengan negatif. Contoh soal, -6 dibagi -2 sama dengan titik. Sistem pembagian bilangan bulat. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Bisa dilihat pada gambar untuk mencari hasil -6 bagi -2. Terdapat kodok yang berada di titik 0. Kodok besar atau raja kodok bisa melompat 6 satuan. Sedangkan
anaknya bisa melompat 2 satuan. Jika mencari Raja Kodok, berapakah lompatan setiap lompatan anak kodok tersebut? Bisa dilihat gambar 1, 2, 3. 3 kali loncatan untuk menuju Raja Kodok. Setiap loncatan min 2, min 4, min 6. Yang menjadi hasilnya itu 3 loncatan mengarah ke kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa min 6 bagi min 2 sama dengan 3 karena Raja Kodok tersebut menuju titik min 6 dan putra kodok hanya bisa meloncat 2 satuan. Maka tiap loncatan bertambah min 2 sehingga untuk menuju min 6 maka putra kodok tersebut meloncat hanya 3 loncatan tersebut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga dalam penyampaian materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.